Ya, teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang berita layanan sertifikat keliling oleh ATR BPN Kabupaten Tangerang. Dengan fokus diskusi kali ini terkait dengan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Siapa nih yang mau berpendapat duluan? saya rasa layanan ini sangat mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Artinya, masyarakat yang tinggal jauh dari kantor BPN tidak perlu susah-susah lagi ke kantor pusat. Itu contoh bagus dari pelayanan yang berorientasi kepada kemudahan masyarakat. Nah, betul. Dan menurut saya juga tingkat kepercayaan publik terhadap BPN bisa meningkat kalau pelayanannya seperti ini, dilakukan dengan standar yang sangat jelas. Warga juga bisa melihat bahwa negara benar-benar mendekat dan tidak hanya janji-janji terus. Tapi menurut saya ada beberapa hal sih yang harus diperhatikan dalam melakukan layanan sertifikat keliling. Yang pertama itu ada persiapan dokumen oleh warga. Di berita dikatakan bahwa warga harus membawa KTP, KK, bukti kepemilikan, dan dokumen pendukung. Jadi kalau warga tidak tahu atau dokumen belum lengkap, mereka mungkin harus bolak-balik untuk melengkapi persyaratan-persyaratannya. Lalu yang kedua itu ada infrastruktur layanan kelilingnya. Apakah tersedia mobil layanan, lokasi, jaringan data, dan harus dipastikan bahwa stafnya punya perangkat yang layak. Dan proses verifikasi bisa dilakukan di lokasi yang tidak terbatas dan jaringan teknis. Saya sepakat, dari sisi data dan sistem informasi, penting ada sistem tracking pengajuan. Warga perlu tahu status pengajuan mereka dan verifikasi hingga sertifikat diterbitkan. Itu bagian dari akuntabilitas. Dari berita tersebut juga terdapat nih nilai-nilai akuntabel, berarti petugas-petugas harus bertanggung jawab terhadap proses layanan. Misalnya, adanya tanda terima ketika warga menyerahkan dokumen keliling, estimasi waktu yang jelas, kapan sertifikatnya akan diproses dan diserahkan. Ada juga jalur pengaduan seperti kontak center, WhatsApp, maupun media sosial. Jika ada keluhan misalnya dokumen hilang atau pelayanan yang tidak sesuai. Dan juga transparansi dari biaya pelayanannya jika ada biaya. Apakah semua layanan benar-benar gratis atau ada biaya tambahan? Warga harus tahu sebelumnya sehingga tidak ada kecurigaan dan tidak terjadi pungli. Untuk berorientasi pelayanannya juga kan pasti harapannya tidak sekedar mendatangi warga, tapi juga memperhatikan pengalaman penggunanya. Yang pertama mungkin dengan adanya petugas yang ramah dan informatif. Dilanjut juga dengan lokasi layanan keliling harus mudah dijangkau. Jadwalnya juga lebih baik diumumkan terlebih dahulu dan juga fleksibel agar masyarakat bisa menyesuaikan. Dan teknologi juga bisa membantu online cek status, penggunaan aplikasi, sistem antrian digital agar masyarakat tak harus menunggu lama. Dari diskusi ini, saya menyimpulkan bahwa yang pertama itu layanan sertifikat keliling adalah langkah positif yang mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Kemudian agar nilai akuntabel juga kuat, harus ada mekanisme yang jelas, yaitu transparansi, status pengaduan, pertanggungjawaban petugas, dan monitoring dari publik. Masukan dari saya paling ada pada publikasi jadwal dan lokasi layanan keliling secara rutin dan mudah diakses, seperti di web, media, atau di kantor desa. Sosialisasi dokumen yang diperlukan agar warga siap dan prosesnya tidak tertunda, penguatan sistem umpan balik dan pengaduan, serta evaluasi layanan keliling secara berkala. Dan juga paling pelatihan petugas agar pelayanan kelilingnya sama mutunya dengan yang di kantor pusat. Mungkin satu lagi ya, saya ingin menambahkan evaluasi kepuasan masyarakatnya. Misalnya nih, kita lakukan survei atau kuesioner kecil setelah layanan keliling itu dilangsungkan untuk tahu apakah yang dilaksanakan itu telah bagus atau ada yang perlu diperbaiki. Wah, terima kasih banget nih teman-teman atas partisipasinya pada diskusi kita kali ini. Kesimpulannya, layanan keliling ini mengandung potensi besar ya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, dan kehadiran negara di tengah rakyat melalui nilai-nilai pelayanannya. Tapi agar akuntabilitasnya tidak hanya retorika semata, dibutuhkan transparansi mekanisme pengaduan dan komitmen pelaksanaannya. Semoga layanan seperti ini terus diperluas dan bertumbuh mutu pelayanannya. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya.